Yuli ini katanya disuguhin makanan sama ibu itu. Tapi pas waktu Yuli ini ngeliat makanan yang ada di piring, itu bukan makanan katanya. Jadi di sebuah kampung ada mitos yang udah turun-temurun. Anak-anak nggak boleh main di luar rumah setelah maghrib. Katanya kalau ngeyel bisa dibawa sama wewe gombel. Tapi ada sekelompok anak yang nggak percaya sama mitos itu. Mereka malah sengaja main petak umpet malam-malam setelah maghrib. Jadi kayak seakan nantangin gitu. Nah, mereka ini main di bangunan kosong yang bekas gudang sembako gitulah. Bangunan ini emang punya banyak ruangan kosong gitulah, jadi banyak ruangannya gitu. Pas mereka udah mulai main, akhirnya ada satu yang jaga, sisanya kan ngumpet kayak biasa lah. Begitu udah waktunya si penjaga ini nyari-nyari, ketemu semua kecuali satu anak namanya Yuli. Yuli ini dicari kemana-mana tapi nggak ketemu juga. Akhirnya ada satu anak namanya Vina, dia nyeletuk. Tadi aku lihat Yuli ini ngumpet di ruangan pojok sana gitu. Akhirnya mereka rame-rame lah ke ruangan pojok situ. Tapi begitu mereka nyampe sana, nggak ada siapa-siapa. Yuli nggak ada di situ. Terus akhirnya ada satu anak yang nyeletuk. Udahlah kita pulang aja, palingan juga Yuli udah pulang duluan gitu. Ya udah, akhirnya anak-anak ini pulang ke rumah masing-masing karena posisi waktu itu udah hampir jam 8 lah gitu. Akhirnya mereka putusin buat pulang ke rumah masing-masing. Tapi pas jam 8:30, ibunya Yuli ini datang ke rumahnya Vina. Dia nanyain, Yuli kemana ya? Kok sampai sekarang belum pulang gitu. Akhirnya Vina ini ceritain lah ke ibunya Yuli kalau tadi mereka sempat main petak umpet sampai akhirnya mereka pulang karena ngiranya Yuli ini udah pulang karena di gedung itu juga nggak ada gitu kan. Karena panik, ibunya Yuli ini datang ke rumahnya Pak Lurah buat ngelapor kalau anaknya hilang gitu ya. Akhirnya dikumpulin lah warga di rumah Pak Lurah itu buat ngebantuin nyari si Yuli ini. Karena kan tadi berdasarkan ceritanya Vina, mereka sempat main di bangunan kosong bekas gudang sembako itu. Nah, para warga semuanya nyari ke sana, panggil-panggil sama ngecekin ruangannya satu-satu gitu. Cuman tetap nggak ketemu. Akhirnya ada satu bapak yang nyeletuk, jangan-jangan Yuli dibawa wewe gombel. Akhirnya dengar celetukan satu bapak ini, para warga ini memutusin buat balik ke rumahnya Pak Lurah. Jadi kayak dijelasin lah kalau di bangunan kosong itu Yuli nggak ada dan kemungkinan bisa jadi dibawa sama wewe gombel. Akhirnya para warga ini bawalah kayak kentongan, panci dan lain-lain yang suaranya nyaring kalau dipukul gitu ya. Kan udah biasa kalau nyari anak hilang yang indikasinya dibawa sama wewe gombel, itu cara panggilnya kayak gitu kan. Akhirnya para warga mulai deh mukul panci, mukul kentongan dan lain-lainnya ini sambil teriak-teriak nama Yuli. Tapi sampai jam 2 malam Yuli ini nggak ketemu juga. Akhirnya para warga ini kayak mutusin, yaudah deh kita pulang dulu, lanjut nyarinya besok lagi gitu kan. Udah, warga setuju buat pulang ke rumah masing-masing. Tapi begitu yang lain udah pada mau bubar gitu ya, Pak Damar ini tiba-tiba ngedenger suara anak kecil perempuan itu nangis. Nah, arah suaranya itu katanya dari pohon randu tua yang ada di samping bangunan kosong itu tadi. Akhirnya Pak Damar cobalah samperin ke pohon randu tua itu. Dan ternyata benar aja, Yuli udah ada di atas pohon randu tua itu sambil nangis. Akhirnya Pak Damar nih teriak lah ke warga-warga yang lain gitu kan, ini ketemu ada di sini gitu kan. Akhirnya warga datang ke sana dan bantu nurunin Yuli dari atas pohon. Terus setelah diturunin dari atas pohon, warga ini nganterin Yuli pulang ke rumahnya rame-rame gitulah.
Begitu sampai rumah, Yuli ini posisinya kan masih nangis, panik, shock gitu kan. Akhirnya ditenangin lah, dikasih minum segala macam sama ibunya, ditenangin. Nah begitu tenang, akhirnya ditanya lah, Yuli dari mana gitu kan. Nah Yuli ini ngaku, waktu dia mau ngumpet di ruangan pojok di bangunan kosong itu, katanya ada ibu-ibu yang ngajakin dia ke rumahnya, katanya ngumpet di sana aja biar nggak ketahuan. Akhirnya Yuli ini manut aja gitu kan, ikutlah ke rumah si ibu itu. Begitu sampai di rumah ibu itu, Yuli ini katanya disuguhin makanan sama ibu itu. Tapi pas waktu Yuli ini ngelihat makanan yang ada di piring, itu bukan makanan katanya, tapi belatung sama cacing yang masih hidup, jadi masih gerak-gerak gitu katanya. Nah karena si Yuli ini kaget ngelihat itu kan, si Yuli ini otomatis ngelihat mukanya si ibu-ibu itu, tapi katanya mukanya ibu-ibu itu tiba-tiba berubah jadi serem banget. Terus juga katanya payu si ibu itu tuh panjang banget sampai ngejuntai ke lantai. Karena Yuli ini ketakutan, Yuli ini minta pulang, tapi sosok itu malah bilang, di sini aja sama ibu. Akhirnya dengar itu, Yuli ketakutan, dia lari sekenceng-kencengnya sambil nangis, ketakutan gitu ya. Dia lari nggak tahu ke arah mana, pokoknya dia lari sampai akhirnya dia cari tempat buat sembunyi gitu ya. Yang diingat sama Yuli ini, begitu dia sembunyi, nggak lama dari dia sembunyi, Yuli ini lihat Pak Damar lah nemuin Yuli. Dan yang lebih bikin Yuli ini kaget, tiba-tiba aja dia di atas pohon randu. Dia juga nggak tahu gimana caranya dia bisa naik ke atas pohon randu itu. Sejak kejadian itu, semua anak yang ada di kampung itu akhirnya percaya. Mereka nggak pernah lagi berani main di luar rumah setelah maghrib.